Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi trigonometri, yaitu relasi sudut atau sudut berelasi. Nah, kalau kita bicara tentang relasi, itu artinya hubungan ya. Nah, hubungan di sini maksudnya, di sini kan ada tertera diagram kartesius. Ada 4 daerah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran itu artinya daerah. Jadi kalau kita bicara tentang relasi, berarti hubungan antar kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu gimana cara mencari nilai sudut yang di atas 90 derajat. Nah, untuk di kuadran 1 itu sudutnya berarti ini sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau ini sudutnya di antara 90 derajat ya kan, sampai 180 derajat. Kalau yang ini berarti sudutnya di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kalau dia kuadran 4, sudutnya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini ya daerah kuadran-kuadran. Nah, sekarang kalau misalnya ibu tanya 60 derajat letaknya di kuadran berapa? Ya, di kuadran 1. Kalau misalnya negatif 60 derajat letaknya di kuadran berapa? Nah, kalau negatif 60 derajat berarti itu dia berlawanan searah jarum jam. Kalau misalnya dia ini kan kalau kita ngitung sudut ini bernilai positif, berarti dia berlawanan jarum jam. Berarti mulai dari kuadran 1. Nah, kalau dia arahnya ke bawah, berarti itu bernilai negatif, itu searah jarum jam. Nah, jadi kalau negatif 60 derajat, nolnya mulai dari sini, terus dia muternya tuh ke arah sini gitu. Jadi 60 derajatnya itu letaknya di kuadran 4. Nah, kalau 120 derajat di kuadran berapa? 120 derajat positif kan? Kalau positif ngikutin arah ini, arah panah ini. Gini berarti muternya, satu putarannya. Ya udah, berarti dia letaknya di kuadran 2. Nah, kalau negatif 120 derajat. Kalau negatif berarti mulainya dari sini ya. Dari sini muternya ke sini. Gitu, searah jarum jam. Ya udah, berarti ini dari sini ke sini masih 90 derajat. Berarti ke sini ya. Berarti dia di kuadran 3. Nah, kalau misalnya 100 derajat, negatif 100 derajat letaknya di mana? Ya udah, ini 9 dari sini ke sini 90 karena dia negatif kan, berarti searah jarum jam. Jadi kalau 100 dia letaknya di kuadran 3 juga. Oke, kalau misalnya dia 215 derajat. Nah, 215 derajat berarti positif. Kalau positif dia yang berlawanan jarum jam. Nih, berarti dia di kuadran 3. Kalau negatif 300 derajat gimana? Nah, 300 dari sini ke sini dia 90. Ini ke sini 180, 270 berarti dia di kuadran 1 letaknya. Paham nggak sampai sini? Oke, kalau misalnya ditanya 500 derajat, itu letaknya di kuadran berapa? Nah, 500 derajat ini kan lebih dari satu putaran, ya kan? Lebih dari satu putaran. Berarti kita kurang dulu 360, sisanya 140 derajat. Berarti 140 derajat itu sama dengan letaknya di kuadran. Ya udah, berarti dia yang berlawanan jarum jam. Ini ke sini 90, ke sini berarti dia terletak di kuadran 2 gitu. Jadi kalau dia sudutnya lebih dari 360, itu kurangin aja dulu sama 360 sampai kurang dari 360 derajat sisanya ya. Nah, itu baru kalian cari kira-kira letak sudutnya itu di kuadran berapa. Oke, kalau misalnya nih pi per 3 derajat itu letaknya di kuadran berapa? Pi itu 180 bagi 3 berarti 60 derajat. Nah, 60 kuadran berapa tadi? Kuadran 1 ya, kuadran 1 gitu. Oke, sampai sini paham?
Nah, itu cara meletak kuadran. Jadi intinya kalau nilai sudutnya itu bernilai positif, berarti dia berlawanan jarum jam arah sudutnya. Kalau dia sudutnya bernilai negatif, berarti dia searah jarum jam. Gitu ya. Ini nilai sudut. Oke, sampai sini paham? Oke, untuk video kali ini kita sampai menentukan letak kuadran dulu. Nanti untuk video selanjutnya baru kita menentukan nilai dari sudut itu berapa. Nah, sekarang ini soal latihannya. Nih, ini masih yang part pertama ya. Nanti lanjutannya minggu depan. Tentukan letak kuadran dari sudut berikut: A, B, C sampai I. Sampai J, sampai ada 10 soal. Ini menentukan letak kuadran aja. Oke, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa latihannya dikirimkan tepat waktu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.